Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita akan review sebuah tablet dari Oppo, yaitu adalah Oppo Pad Air. Jadi kita akan reviewnya bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review ya guys. Jadi mari kita review dari Oppo Pad Air ini ya guys. Mari kita bahas tablet ini dari beberapa aspek. Aspek pertama yang kita bahas dari tablet ini dari sisi performance-nya, di mana performance dari tablet ini termasuk cukup bagus, digunakan untuk sehari-hari penggunaan seperti Microsoft Office, browsing, kemudian kalian juga pakai buat sosial media, kalian pakai buat entertainment news seperti nonton Netflix, Disney Plus, dan lain sebagainya. Itu lancar banget, nggak ada masalah, kita tidak ada komplain. Memang yang akan menjadi catatan buat kalian ketika kalian pakai tablet ini bermain game, di mana RAM 4 GB itu agak kurang untuk bermain game. Dan ya, misalnya kita tidak bisa komplain terlalu banyak ya guys, karena memang spek yang ditawarkan oleh Oppo ini memang termasuk cukup entry ya guys, jadi middle to entry level ya, jadi memang nggak yang bisa dibilang performance high. Dan kita juga uji coba menggunakan 5 game, ada game Mobile Legends yang kalian bisa lihat untuk gameplaynya seperti apa, kemudian kalian juga bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi permainannya, dan baterainya berkurang berapa persen selama kita coba gaming tersebut. Kemudian sama juga game PUBG New State, untuk Zero juga ya masih aman. Kemudian untuk kita coba juga untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya, kalian juga bisa lihat semua di layar sambil kalian lihat playing gamenya di tablet ini. Kemudian kita juga uji coba menggunakan game Apex Legends, kalian juga bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya. Kemudian kalian juga bisa lihat juga untuk game COD Mobile, sama untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya, semuanya kita taruh di layar kalian. Kalian juga bisa lihat sambil kalian lihat permainan yang kita mainkan ya guys. Kemudian terakhir game Genshin Impact yang kita coba juga, kemudian settingnya, level playable-nya, durasi, dan baterainya, semuanya kita taruh di layar kalian supaya kalian mendapatkan gambaran utuh untuk gaming ya guys. Kemudian mungkin bagi sebagian kalian tanya untuk tablet ini cocok nggak sih guys untuk editing video. Kalau kita sih tidak terlalu merekomendasikan editing video, karena memang performa sehari-hari pun itu kadang-kadang masih ada sedikit stutter ya guys. Itu karena mungkin OS-nya memang agak berat sedikit dan juga RAM yang terbatas itu. Ya masih bisa sih guys untuk editing video, tapi kita tidak merekomendasikan lebih dari 1080p, dan itu maksimum 2-3 layer doang aja kalau misalkan editing video. Dan ya itu sekedar informasi buat kalian ya guys. Kemudian dari sisi layar, di mana layar IPS 2K-nya itu sudah bagus banget buat dipakai nonton film atau misalnya pakai buat browsing, itu aman banget, lancar banget, tidak ada masalah meskipun refresh rate-nya hanya 60 Hz ya guys. Kemudian dari sektor speaker, tablet ini sudah dibekali oleh quad speaker yang itu suaranya termasuk bagus banget. Saya tidak ada komplain dari sisi karakteristik suaranya, itu bagus, enak banget, ada Dolby Atmos-nya juga, jadi sudah enak banget lah guys. Kemudian dari sisi baterai life dari tablet ini juga termasuk awet, bisa banget dipakai buat 1-2 hari pemakaian tergantung kalian seberapa sering nonton streaming, dan itu bagus banget ya guys untuk sebuah tablet. Kemudian dari sisi kamera, Oppo Pad Air ini termasuk ya cukupan saja, bisa digunakan, tapi memang bukan yang terbaik di kelas harganya, dan kalian bisa lihat untuk sampel video kamera depan maupun belakangnya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Oppo Pad Air. Jadi kalau kita gunakan buat Zoom, Google Meet, ini dengan kondisi cahaya yang sangat ideal banget. Dan ya seperti kalian lihat, ini kualitas kameranya ya bisa dibilang cukupan aja. Memang agak kurang sedikit ya guys di harga 3 jutaan, di harga 4 jutaan sorry. Masih kurang ya guys, menurut kita masih agak sedikit kurang ya guys. Tapi sekali lagi, pendapat dari review gadget mungkin bisa berbeda dan berbeda, kan tidak masalah. Silakan terus berkomentar mengenai kualitas kamera dari Oppo Pad Air ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Oppo Pad Air, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Silakan terus berkomentar mengenai kualitas kamera belakang kalau misalnya kalian gunakan buat perekaman video di indoor ya guys, kurang lebih seperti ini. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, tablet ini bisa charge dari 3% ke 100% dalam waktu 2,5 jam. Dan itu sudah bagus ya guys, karena kapasitas baterainya 7100 mAh. Itu sudah bagus banget untuk waktu seperti itu. Memang fast chargingnya tidak cepat-cepat banget, cuma 18 watt, tapi menurut kita masih termasuk oke guys. Kemudian dari sisi security, tablet ini juga sudah dibekali oleh Face Unlock, yang artinya kalian sudah bisa menggunakan Face Unlock untuk membuka tablet ini. Meskipun memang secara akurasi tidak 100% selalu tepat untuk bisa buka Face Unlock-nya guys.
Kemudian dari sisi desain maupun build quality dari tablet ini, desain dan build quality dari tablet ini termasuk bagus dan oke banget lah guys untuk di kelas harganya ya guys. Kemudian dari sisi aksesoris, sebenarnya tablet ini punya aksesoris yang lengkap ya guys untuk dijual di Indonesia, di mana ada stylusnya, ada keyboardnya, dan itu kalau misalnya kalian beli semua, itu kurang lebih sekitar di harga 5 jutaan totalnya ya guys. 5 juta, 5,5 juta. Dan itu ya termasuk cukup oke, tapi kita tidak terlalu merekomendasikan kalian beli aksesorisnya semua. Kalau memang kalian tujuannya pakai stylus, masih ada tipe tablet lain di harganya yang di harga 5 jutaan yang lebih menarik untuk kalian beli dibandingkan beli Oppo Pad Air dan kalian beli stylusnya ya guys. Dan itu sekedar informasi buat kalian juga. Selain itu, hal-hal yang kalian perlu ketahui ketika kalian beli tablet ini, di mana tablet ini tidak support display out menggunakan USB Type-C, jadi dia cuma support share screen, yang artinya kalian tidak bisa pakai USB Type-C itu HDMI, itu USB Type-C itu VGA, itu tidak bisa ya guys. Kemudian tablet ini juga cuma ada varian Wi-Fi only yang dijual resmi di Indonesia, jadi tidak ada varian SIM card, yang artinya kalian harus tethering dari smartphone kalian atau MiFi kalian atau Wi-Fi kalian ya guys. Kemudian tablet ini juga tidak support virtual background di aplikasi Zoom. Jadi kalau misalnya kalian memang tertarik untuk beli tablet ini untuk Zoom dan butuh virtual background, kalian perlu ketahui bahwa tablet ini belum support virtual background di aplikasi Zoom ya guys. Itu dia tadi adalah review dari tablet Oppo Pad Air ini. Overall memang tablet ini sebenarnya masih layak beli, tapi sebenarnya ini adalah di posisi nanggung harganya ya guys. Jadi kalau dia dijual di harga 4 juta, kalau menurut kita dengan spesifikasi yang ditawarkan, dengan software yang ditawarkan, itu masih kalah dengan kompetitornya di harga 3,5 jutaan. Atau kalau misalnya dia naik dengan kelengkapan aksesorisnya, itu masih kalah dengan kompetitornya di harga 5 jutaan saat ini. Yang awalnya 6 jutaan, sekarang turun ke 5 jutaan, itu wow, memang benar-benar apa ya, ini di posisi serba salah. Tapi kalau memang kalian tertarik dengan Oppo Pad Air ini, tidak masalah sih guys. Oppo Pad ini termasuk tablet yang bagus, tapi menurut kita masih terlalu apa ya, kurang cocok harganya guys, kurang masuk di harganya. Coba ini tablet dijual di bawah 3,5 juta, itu sudah mutlak kita bisa rekomendasikan sebagai tablet yang worth it untuk dibeli di bawah harga 3,5 juta. Tapi kalau di atas 3,5 itu agak serba nanggung menurut kita ya. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis beberapa komentar. Dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.